Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam program Resapi pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur belakangan ini banyak orang yang mengatakan mereka melayani Tuhan. Ya, kita bersyukur karena memang ada lagunya ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, apa sesungguhnya makna melayani Tuhan? Di dalam bacaan yang kita baca tadi di ayat ke-26, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Maka ketika kita melayani Tuhan, itu artinya kita harus melekat kepada pertama, pribadi Yesus sendiri. Melekat kepada cara hidup Yesus sendiri. Kita harus mengikuti juga bagaimana cara Yesus melayani sesama. Melayani orang-orang yang dilayani. Bagaimana Yesus melayani? Tidak lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Maka pelayanan itu berarti pengorbanan. Maka berarti pelayanan adalah penyerahan diri atau submission kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada sesama. Di dalam ayat ke-24 dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon gandum yang akan menghasilkan buah gandum yang serupa dengan asalnya. Demikian juga Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi kita semua. Menghasilkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mau memberikan dirinya bagi sesamanya. Maka pelayanan berarti kita mengorbankan diri kita. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, bahkan mengorbankan materi kita, bahkan juga perasaan kita. Maka tidak ada yang namanya pelayanan tanpa pengorbanan. Ya, di ayat ke-23, Yesus juga mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Para pelayan Yesus harus berani dalam tanda petik mati bagi dirinya sendiri. Artinya terbebas dari keinginan diri sendiri, rencana mereka, dan mengikuti kehendak Yesus. Dengan kata lain,
mereka yang mau melayani Tuhan harus menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Ya, mereka harus sanggup untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berani mengorbankan dirinya untuk mewartakan Yesus kemana-mana. Bahkan ketika dia harus mengalami banyak penderitaan, dia dimasukkan ke dalam penjara, ya, dia disesah, ya bahkan mau dibunuh, ya, kapalnya hampir karam, dan banyak lagi penderitaan-penderitaan yang lain. Tetapi Paulus tetap mengatakan baginya Kristus adalah yang utama. Bahkan dia berani mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena berkat pengorbanan Rasul Paulus, kita semua boleh mengenal dan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan memperoleh hasil yang sama seperti yang diperbuat oleh Yesus, oleh Paulus dan juga murid-murid Yesus yang lainnya, jika kita rela mau berkorban dan mengikuti Dia dengan penuh komitmen dan pengorbanan, seperti layaknya seorang hamba dan tuannya. Maka Yesus berkata di ayat ke-26b, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan mencari penghormatan dari Bapa. Itulah sebagai tujuan pelayanannya. Bukan mencari reward, bukan mencari upah di dunia ini, tetapi yang dicari adalah upah kelak di sorga nanti. Ya, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus giat melayani Tuhan dengan berani untuk berkorban bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami juga boleh menjadi pelayan-pelayan, menjadi murid-murid dari Putra-Mu Yesus. Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami di dalam pelayanan kami. Berikan kami semangat untuk berani mengorbankan diri kami untuk kerajaan-Mu di dunia ini dan juga untuk sesama kami. Sebagai manusia, kami adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang seringkali masih mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Namun biarlah Roh Kudus-Mu yang mengubah, memperbarui hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.